Alhamdulillahilladzi shalla 'alan nabiyil mustafa wassalatu wassalamu 'alan nabiyil awfa wa 'ala alihi wa sahbihi dzawil qurba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Shadaqallahul 'azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Ma'asyiral muslimin, para jamaah salat Jumat yang kami hormati, mari bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita rindukan syafaatnya, pertolongannya, utamanya besok di hadapan Allah, di saat tidak ada yang bisa memberi syafaat, tidak ada yang bisa memberi pertolongan kecuali orang yang diberi izin oleh Allah. Dan orang tersebut yang pertama kali adalah Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, setiap kali khatib naik mimbar, semuanya pasti mengingatkan dengan kalimat ittaqullah. Takutlah kamu kepada Allah. Karena ini merupakan salah satu rukun khutbah yang harus disampaikan. Selanjutnya tadi Al-Fakir menyampaikan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali dalam keadaan Islam. Kalimatnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mengapa para jemaah sekalian tidak kalimat wala tamutunna illa wa antum mu'minun? Pertama, memang sudah dari Allah. Namun yang kedua, para jemaah sekalian, perlu diperhatikan, kalau kita diperintahkan jangan mati kecuali dalam keadaan Islam, karena Islam itu terlambang, terbaca. Misalnya kita mengatakan orang Islam itu lambangnya membaca syahadat, orang Islam itu lambangnya melaksanakan sholat, tampak dia itu mengeluarkan zakat, kelihatan dia itu berpuasa. Kalau dia melaksanakan haji, kelihatan itu ibadahnya. Maka dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya jangan sampai kita itu mati kecuali dalam keadaan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Maka insya Allah para jemaah sekalian, kalau saya dengan Bapak sedang melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu tandanya kita itu orang beriman. Karena di antara tanda orang beriman, para jemaah sekalian, adalah orang itu bertakwa, orang itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah nanti kalau kita sedang menjalankan perintah Allah, datanglah malaikat maut, malaikat Israel. Sedang apa saya? Sedang apa Bapak? Jawabannya, saya sedang menjalankan perintah Allah, saya sedang menjauhi larangan Allah, saya sedang sholat, saya sedang puasa, saya sedang zikir. Maka Bapak akan mati dalam keadaan iman. Inilah yang kita rindukan para jemaah sekalian, mati dalam keadaan iman. Karena seseorang tidak bisa memprediksi waktu kita mati kapan ya, di mana saya bisa mati, nggak ada. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang bisa memastikan saya bisa mati di mana, jam berapa, menit keberapa, detik keberapa. Karena tidak ada yang tahu
Mari kita pastikan hari ini, bolehlah mati menjemput kita, tapi kita harus dalam keadaan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama mengingatkan, matal mar'u ala ma'asya. Seseorang itu mati dalam keadaan apa? Ya, tergantung kebiasaan hidupnya. Karena itu para jemaah sekalian, ayo, setelah kita beriman kepada 6 hal yang kita kenal dengan rukun iman, lantas kita itu membuktikan dengan amal perbuatan yang dilambangkan dengan rukun Islam, maka insya Allah nanti iman yang ada di dalam hati kita ini akan memancar ciri-ciri. Kalau saya mengatakan ini garam, kenapa? Asin. Ini gula, kenapa? Manis. Orang ini beriman, kenapa? Dia punya ciri. Orang beriman itu ciri-cirinya, diantaranya orang beriman itu adalah at-taqwa. Orang beriman itu al-haya, punya malu untuk melakukan maksiat. Orang beriman itu hidupnya selalu bersyukur dengan lisan, dengan hati, dengan anggota badan. Orang beriman itu para jemaah sekalian sabar. Sabar menghadapi musibah, sabar menjalankan taat, sabar dengan ujian maksiat. Orang beriman itu hormat kepada tamu. Orang beriman itu hormat kepada tetangga. Orang beriman itu mengucapkan yang baik-baik saja. Kalau tidak bisa mengucapkan yang baik, diam. Orang beriman itu para jemaah sekalian sayang kepada yang kecil, hormat kepada yang besar. Sampai Sayyidina Rasulullah SAW menyampaikan, tanda orang beriman itu cabangnya itu sampai 70 lebih. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah, dan yang paling bawah adalah membuang sesuatu yang membahayakan, misalnya duri atau paku di pinggir jalan. Ini tanda orang beriman. Maka mari jaga iman kita, pelihara iman kita, sehingga Rasulullah mengingatkan, jaddidu imanakum, perbarui imanmu, cas imanmu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana, bagaimana saya bisa memperbarui iman, caranya bagaimana? Di antaranya Rasulullah memberi resep, aksiru min qauli la ilaha illallah, perbanyak olehmu mengucapkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang kedua para jemaah sekalian, perbanyak ibadah, perbanyak taat. Karena namanya iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, bisa bertambah dengan taat, dan bisa berkurang dengan maksiat. Jangan sampai para jemaah sekalian iman kita ini habis, naudzubillah. Apalagi jangan sampai kita itu meninggalkan dunia tidak membawa iman, nangis kita. Besok orang yang tidak beriman, yang tidak beragama Islam menangis, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Besok di akhirat mereka yang sudah wafat itu menangis, kok andaikan saya menjadi orang Islam. Bahkan mereka menangis, wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba, andaikan saya jadi debu. Coba sampai segitu, andaikan saya jadi debu. Karena melihat orang Islam masuk surga, orang kafir masuk neraka, itu hewan, kambing dan semuanya, hewan-hewan itu katanya Allah, kuni turaba, jadilah debu. Tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Masih lebih baik jadi debu daripada dimasukkan ke dalam neraka khalidina fiha selama-lamanya. Karena itu kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang merubah-rubah hati, tsabbit qulubana ala dinik, tetapkan hati kami kepada agamamu ya Allah. Allah makhtim lana bil iman, tutuplah hidup kami dengan Islam. Allah makhtim akhir kalamina biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'na wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.